Oke. Assalamualaikum. Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Aconobi bareng gue Zandi. Sekarang gue lagi riding pakai jaket Fulton dari Respiro. Ini yang bakal gue bahas di video kali ini. Jadi sekarang kita pakai riding dulu. Gue nanti bakal ngasih impresi awal dulu gimana pakai jaket ini, rasanya seperti apa gitu ya. Nanti gue kasih detailnya juga di studio seperti biasa. Oke, dan dengan cuaca yang sekarang yang lumayan terik nih, sekitar jam 11 siang, kayaknya cocok juga buat nge-review jaket ini. Buat ngejelasin juga nanti impresinya seperti apa dipakai di cuaca terik seperti ini gitu ya. Dan sebenarnya jaket ini juga pakai touring kemarin ke daerah Karangpapak. Jadi gue pakai touring ke daerah Karangpapak di Cidaun, Jawa Barat. Kalau misalnya kalian belum lihat videonya, nanti gue taruh link videonya di deskripsi. Itu gue vlog touring bareng teman-teman ke sana. Dan ngomongin soal video tersebut, kayaknya gue perlu sedikit meminta maaf buat teman-teman viewers di YouTube, karena gue tuh sebenarnya malu juga tuh posting video tersebut. Karena intinya sih banyak hal-hal yang tidak pantas terucap, ada banyak kata-kata yang tidak pantas untuk terucap di situ. Ya maklum, yaitu lingkungan gue rata-rata kesehariannya seperti itu. Cuman di awal-awal ini kayaknya gue perlu banyak belajar soal hal tersebut. Jadi gue di sini meminta maaf atas hal tersebut. Gue malu banget ya beneran. Gue minta maaf atas hal-hal yang tidak sepantasnya gue ucapkan di video tersebut. Kata-kata kotor lah banyak ya. Oke, balik lagi ke jaketnya. Jadi jaketnya ini selama gue pakai touring ke sana dan di keseharian seperti ini gitu ya, emang kerasa banget jaketnya tuh apa ya, ringan gitu, nggak kayak jaket riding yang berat gitu ya. Ini jaketnya ringan, berprotektor juga, dan sebenarnya sangat leluasa buat gue bergerak sih. Cuman memang sedikit mengganjal di area protektor bagian siku. Jadi elbow protektornya ini lumayan agak kaku, jadi sedikit menghambat pergerakan aja. Cuman ya bukan suatu kendala yang besar, karena masih bisa jadi opsi, masih bisa opsinya diganti sama yang lebih lentur. Cuman bawaannya memang udah cukup sih untuk harga yang cukup terjangkau buat jaket ini. Itu yang pertama. Soal fitmentnya jadi pas banget buat badan gue, nanti detailnya di studio juga gue jelasin. Lalu apalagi ya, soal ventilasinya. Jadi untuk jaket ini emang ada beberapa ventilasi buat supporting kita yang riding di negara tropis dengan cuaca terik seperti ini. Sekarang gue bakal coba bukain, lagi macet banget juga di jalan yang gue mau lewatin. Jadi ini ada ventilasi di bagian dada sebelah sini, tinggal dibuka. Enak ya, tinggal dibuka yang dada ini juga ada. Dan di bagian lengan pun ada di sini nih. Ini tinggal dibuka juga. Ada slating, bisa dari atas ataupun dari bawah untuk slatingnya. Jadi ini akhirnya ada ventilation system untuk di jaket Respiro Fulton ini. Dan ngomongin soal materialnya, itu bukan material yang murah sih menurut gue. Jadi materialnya itu kerasa kayak mahal. Dia materialnya kayak Cordura. Ini umum sih dipakai di jaket-jaket riding. Cuman umumnya itu sampai ke kelas yang internasional juga pakai bahan yang tidak jauh berbeda seperti ini gitu. Jadi ini bahannya semacam Cordura gitu. Dia sudah windproof dan juga water repellent. Jadi udah cocok buat dipakai touring, karena ini emang tipenya untuk jaket touring, jaket Trovero ini. Dan setelah dibuka ventilasinya ini kerasa banget hawa masuknya ke jaket ini. Jadi ventilasi tangan dibuka, ventilasi sidar dibuka, ini langsung masuk banget angin-anginnya. Di cuaca terik hari ini gila panas banget, langsung kerasa ademnya hampir ke semua lingkaran tangan. Ini kerasa, dan ke dada pun juga ini kerasa gitu. Jadi tapi ke dada bagian luar ya, bukan ke dada bagian tengah untuk angin yang masuk ventilasinya gitu. Dan di belakangnya ada outlet ventilation juga kalau nggak salah di sini. Jadi ya enak sih, nyaman untuk si jaket Respiro Fulton ini untuk air vent system, karena emang dia punya tagline air vent system tertulis di samping kiri jaketnya. Jadi emang ternyata optimal untuk ventilasi dari si jaket ini. Tambahannya nih beneran setelah ventilasinya dibuka, gue bisa ngerasain lagi, rasain lagi emang yang ventilasi di daerah dada ini langsung streamnya ke area belakang badan gitu. Jadi adem sih badan, emang ke bagian dada, cuman ke bagian belakang badan, jadinya
enak banget untuk ventilasinya gitu di sini. Dan yang terakhir ini untuk pocketnya atau saku-sakunya banyak banget kompartemennya. Selain untuk protektor, ada kompartemen juga saku-saku gitu buat menampung barang kalian selama lagi riding gitu ya. Ada untuk smartphone khusus, ada untuk dompet, ada yang gede, ada yang kecil. Jadi pocketnya banyak banget. Ntar gue bahas juga di studio untuk detailnya. Ya, overall seperti itu untuk desainnya, nanti gue jelasin di studio biar lebih jelas kalau ngeliat desain, lihat detail seperti apa. Cuman emang kurang lebihnya jaket ini emang rasanya adventure banget gitu, gagah banget gitu untuk bentukannya. Oke sih. Wah, adem pada akhirnya, bebas dari macet. Sekarang kita langsung balik lagi ke studio. Oke, sekarang kita udah sampai ke studio buat ngelanjutin ngebahas detail dari jaket dari Respiro ini, di Equilio Fulton Jacket. Dan by the way di sini sekarang lagi hujan badai banget di dekat daerah studio. Jadi kalau misalnya ada suara rintik-rintik hujan, mohon agak dimaklum. Oke, langsung balik lagi ke jaketnya. Jadi kalau misalnya dilihat secara detail, jaket ini tuh punya beberapa panel yang berbeda. Jadi ada panel bagian daerah bahu di sini, langsung panelnya pun dari dada dan bagian bawah pun terpisah ada panel lagi, dan bagian lengan pun dia panelnya ada dua panel, bagian bawah dan juga bagian atas. Dan jadinya ada 3 warna untuk yang gue punya di sini. Ada warna merah, warna hitam, dan di tengah ini di bagian bawah tangan di sini ini tuh warnanya warna coal gitu loh, kayak warna grey lah. Secara desain jadinya bikin jaket ini kelihatan tangguh dengan panel-panel yang cukup banyak banget di sini panelnya. Ditambah juga bentuk sakunya atau poketnya ini banyak banget poketnya juga. Ntar gue bahas detailnya soal poket-poket yang ada di jaket Fulton ini. Jadi secara desain emang dia masuk ke kategori yang Rovero. Jadi kalau misalnya di Respiro itu ada beberapa kategori, ada Rovero, ada yang Essenso dan lain-lain. Untuk Rovero itu sendiri, ini tuh masuk ke kategori jaket yang digunakan untuk touring lah, untuk perjalanan yang cukup jauh perjalanannya gitu, durasinya. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang suka touring dengan harga yang cukup terjangkau. Ini di bawah 1 juta, jauh di bawah 1 juta. Jadi harganya 700 ribuan lah untuk harganya jaket Fulton ini. Lalu untuk brandingannya, ini harus dilihat lebih detail. Brandingannya itu ada logo vertikal di bagian dada di sini, tulisan Respiro. Lalu untuk bagian sampingnya di sini ada tulisan tagline fiturnya, ada air vent system karena emang jaket ini punya beberapa ventilasi. Dan di area belakang ada logo Respiro bagian atas di sini, dan di bagian bawahnya ada cukup proporsional bentukannya di sini. Logonya ada tipe jaketnya Fulton, dan ini bentukannya yang outline doang, jadi manis banget untuk placement branding dari si Respiro Fulton di sini. Dan ini ada beberapa part reflektif di sini gitu. Ini part reflektif, kalau kena cahaya dia jadinya memantulkan cahaya untuk beberapa panel di sini. Jadi cukup oke. Untuk desainnya simple banget, terutama yang warna all black itu gue rekomendasiin. Warna all black itu cakep banget sih, gagah banget kelihatannya gitu ya. Kalau misalnya warnanya all black atau yang coal gitu ya, itu oke. Lalu kalau misalnya kalian lebih detail lagi, ini tuh soal zippernya ini pakai brandingan Respiro juga. Jadi oke banget, semua zippernya, semua resletingnya tuh dia pakai zipper yang udah ada brandingan Respiro. Jadi ini dibuat khusus untuk brand Respiro, nggak cuma dijual massal untuk resletingnya. Jadi detailnya oke banget di sini. Lalu tambahannya untuk materialnya di sini ini menggunakan material yang semacam Cordura yang sudah di coating lagi. Jadinya ini tuh windproof, udah jelas windproof. Gua pakai kemarin windproof, dan juga water repellent, bukan water resistant ya. Dia water repellent, jadi kalau misalnya ada hujan dengan intensitas yang cukup rendah, nggak sampai badai banget, ini masih aman pakai jaket ini. Kalau misalnya udah badai sih pasti pakai jas hujan tentunya gitu. Itu untuk outer materialnya. Dan untuk inner materialnya ini tuh menggunakan polyester, mesh polyester, jadi berlubang gitu, mesh gitu ya, biar ada aliran udara di dalam si jaket ini. Makanya dibuat mesh seperti ini, dia polyester. Dan juga ini untuk supporting atau bisa menyerap keringat kita sih sebenarnya, karena udah pasti kita keringetan lah gitu. Kalau misalnya kita riding di siang hari di cuaca tropis udah pasti keringetan. Dan ini dibantu sama penyerapan dibantu sama bahan si polyester di sini gitu. Dan yang menarik, bagian collarsnya di sini atau bagian lehernya ini tuh ada bahan spandex yang ditambahin padding lagi di dalamnya. Jadi waktu di leher kita tuh rasanya empuk gitu. Dan ini untuk ketebalannya enggak mengganggu sama sekali waktu lagi riding, nggak ketinggian, nggak kependekan. Buat gue yang cukup sensitif di area leher, ini nggak mengganggu sama sekali untuk bagian lehernya atau si kerahnya. Ini empuk gitu.
ada paddingnya di sini. Oke, dan bagian lengan pun ada di sini, yang bagian halusnya di sini berbahan spandex gitu ya. Ada paddingnya juga di bagian lengan, pergelangan tangannya ada juga gitu. Jadi itu untuk detail-detailnya. Lalu untuk kita yang berkendara di negara tropis tentunya udah pasti nemuin cuaca terik banget kan ya. Dan ini bakal dibantu sama fitur ventilasinya karena emang ini tagline kan air vent system, harusnya jadi fitur utama dari si jaket ini. Ada petir. Oke, lanjutin lagi. Terus ada petir cukup kencang banget. Untuk ventilasinya ada di bagian dada. Di sini, bagian dada samping dia pakai zipper. Di sini ada ventilasi dada dan di bagian lengannya pun ada. Bagian lengannya ada ventilasi juga menggunakan zipper juga di sini gitu. Di sini ada ventilasinya. Nah, ini tinggal dibuka bisa dari atas ataupun dari bawah karena dia zippernya double gitu loh. Bisa dari atas ataupun dari bawah gitu. Jadi itu fitur ventilasi dari jaket ini dan emang kerasa banget ventilasinya optimal waktu gua pakai riding kemarin ke Karangpapak untuk jaket ini. Lalu kita lanjutin ngomongin soal pocketnya. Pocketnya banyak banget dan detailnya juga cukup menarik menurut gue. Yang pertama di bagian dada ini ada pocket juga bagian kiri kanannya. Jadi dada kiri kanan ada pocket yang bisa naruh smartphone cukup di sini sih sebenarnya. Cuman ada slot khusus smartphone nantinya di jaket ini. Jadi bisa naruh apa ya? Naruh vape atau naruh apapun lah di sini bisa. Naruh uang receh atau uang seribuan, 2000-an itu bisa taruh di sini apapun itu yang kalian mau. Dan untuk bagian bawahnya di sini ini ada saku yang cukup besar kiri kanan juga dengan mekanismenya menggunakan velcro di sini. Ini cukup besar juga. Gue naruh balaclava di sini. Untuk jaket ini untuk di bagian luarnya, bagian depan dan bagian belakangnya pun ada juga pocket. Ada saku juga di bagian belakang. Entah kalian menaruh apa nanti di belakang di sini, ini bisa juga gitu. Untuk di saku belakang itu untuk di bagian luarnya dan di bagian dalamnya yang menarik detailnya ada khusus untuk smartphone di sini. Jadi kalau misalnya lihat detailnya, nah ini ada gambar smartphone, ini bisa nyimpan HP. Pakai zipper, tinggal dibuka. Dan ini cukup untuk menggunakan kayak iPhone 15 Pro Max bisa masuk, iPhone 15 Pro yang gue pakai kemarin ini bisa masuk juga ke kompartemen smartphone di sini. Ini untuk di bagian atasnya dan untuk di bagian sebelah kanannya ini ada juga untuk naruh dompet di sini. Ada large inside pocket, jadi bisa naruh dompet di sini. Ada mekanisme velcro juga dan ada rubbernya juga, ada karetnya juga di sini. Ini buat naruh dompet. Ini emang gue pakai kemarin buat naruh dompet waktu gue lagi riding pakai jaket ini. Ini oke, untuk pocketnya membantu banget gitu. Dan untuk detailnya kayak di bagian kerah ada tulisan Respiro, ada branding Respiro. Lalu untuk di bagian bawahnya ini ada detail informasi soal jaketnya. Ada Rovero Touring, udah jelas untuk touring. Ada Pyrotex Fabric teknologi untuk outer materialnya. Dan ada kayak statement soal Equil di sini. Jadi ada tulisan kayak ini Friday Life Tropical Countries bla 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 bla. Ini ada tagline ataupun semacam informasi soal jaket ini gitu. Jadi detailnya oke. Hampir semua jaket Respiro itu punya detail seperti ini di dalamnya. Jadi menarik dan harganya pun cukup terjangkau. Lalu yang terakhir soal ngomongin kompartemen protektornya. Ini lengkap kecuali dada aja. Jadi dia dadanya tidak ada protektor, tidak ada chest protektor bagian dada, tapi ada slot untuk back protektor di sini yang bisa masuk ke ukuran universal. Dan untuk di bagian bahunya ini udah dapat bahu dan juga bagian elbow atau sikut udah dapat bawaan dari si Respironya untuk si protektornya. Juga udah dapat include elbow dan juga shoulder protector. Itu include di pembelian. Ini cukup menarik sih. Dan untuk detail protektornya ntar gua liatin secara terpisah. Jadi detail protektornya itu emang dia kayak masih level 1, semacam level 1. Protektornya tuh cukup lumayan masih agak keras, belum yang lentur kayak level 2 sih sebenarnya gitu untuk protektor. Cuman udah sangat cukup dengan harga yang ditawarkan. Cuman 700 ribuan jaket ini belum termasuk promo, kalau bisa dapetin promo. Dan protektornya ya masih sangat cukup sebanding dengan harganya gitu di situ. Dan ada tulisan dibandingkan Respiro karena emang Respiro ini bikin protektornya sendiri gitu, tidak pakai third parties atau pakai vendor lagi. Dia nge-build atau ngebuat sendiri, nge-develop sendiri untuk si protektor dari setiap jaketnya untuk Respiro itu gitu. Sekarang gue bakal pakai si jaketnya buat ngeliatin gimana fitmentnya lebih jelasnya seperti apa. Oke.
Jadi itu ya, 182 cm, tingginya, berat badannya 70 kg, size jaketnya ini size L. Dan fitmentnya seperti yang bisa kalian lihat, ini pas banget sih dari ukuran bahu, dari panjang bahu, panjang lengan, ini cukup proper buat jaket riding gitu. Pas banget pergelangan tangan di sini untuk fitment tangannya. Jadi pas, nggak mengganggu, nggak mengganjal waktu lagi riding. Glove juga masih bisa masuk. Dan jaket ini ada beberapa adjuster, jadi itu yang menarik. Pertama, adjuster di bagian lengan. Kalau misalnya lengan kita kecil kayak lengan gue, kita masuk kecil, ini bisa di adjust lagi, diketatin lagi sampai ke pergelangan tangan. Dia menggunakan velcro semua untuk bagian lengannya. Dan untuk bagian pinggangnya atau hipnya, dia adjusternya di bagian sebelah samping sini. Ini ada adjuster juga. Kalau misalnya kalian ngerasa jaket ini masih kegedean gitu ya, ini bisa di adjust juga di bagian samping sebelah sini gitu. Oke, cuman gua ngerasa cukup sih. Apalagi kalau tambahin bracelet cocktail, ini lebih pas lagi. Jadi fitment seperti ini selama perjalanan yang gue jelasin tadi di jalan, ini nggak mengganggu untuk fitmentnya, enak, seamless gitu ya. Cuman emang sedikit kaku di bagian protektor yang elbow. Ini cukup agak kaku karena protektornya tipikalnya sedikit lebih keras gitu ya. Jadi harus punya posisi yang pas banget di sini. Dan ngakalinnya kalau gue kemarin sempat coba pakai yang lebih lentur, yang pakai CE level 1, yang lebih lentur dari Power Tractor, dan dia jadinya jaket ini pas banget, enak banget waktu pakai Tractor yang lebih lentur gitu ya. Itu wah, kayak nggak pakai jaket yang riding berat gitu ya. Kayak pakai jaket casual, cuman berprotektor, itu enak banget sih. Dan ya kurang lebih seperti ini sih untuk si fitment dari Fulton jacket dari Respiro. Oke ya. Jadi untuk harga Rp740.000, kalau nggak salah gue ngeliat lagi promo di websitenya itu sekitar 700.000 pas gitu ya. Kalau bisa ada promo lagi di marketplace mungkin lebih murah lagi, atau di event-eventnya Respiro suka ngasih promo cukup besar lumayan. Dengan harga tersebut ini ya cukup oke lah. Ini oke untuk sebuah jaket touring, dari materialnya, dari zippernya, dari kompartemennya, dari si pocket-pocketnya, ini memadai untuk dipakai touring di Indonesia menurut gue ya gitu. Cukup banget, tapi bukan tipe all season, karena emang kita juga nggak butuh all season. Kita cuma butuh yang kebutuhan negara tropis, jadi ini udah cukup. Udah water repellent, udah windproof gitu ya, dan siap sedia jas hujan aja kalau misalnya touringnya jarak jauh. Ini cukup banget. Kalau misalnya kepanasan ada ventilasi di lengan dan juga di bagian dada. Ya nggak bisa protes sih, cuman ya emang menurut gue yang perlu di-upgrade hanya di bagian protektornya aja. Itu aja sih. 700.000 nggak akan ngeluh sih buat jaket Fulton dari Respiro ini. Sekian review dari gue untuk jaket Fulton by Respiro ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada saran lain, ada pertimbangan lain, ada yang pengen dibandingkan dengan jaket ini, kira-kira jaket apa, boleh tulis di kolom komentar. Sekian review dari gue, sampai jumpa di video berikutnya.